Suami, tentaraku yang dingin. Terima kasih yang sudah setia menonton channel kami. Semoga diberikan kesehatan serta kelancaran rezekinya. 2 hari berlalu. Cakar semakin gelisah dengan kepergian Halwa yang entah kemana. Tapi Cakar yakin Halwa tidak pergi jauh-jauh dari kota ini. Setaunya, saudara dari ibunya Halwa tidak ada yang tinggal jauh-jauh dari kota ini. Jadi, tidak mungkin Halwa jauh pergi dari kota ini apalagi sampai bermili-mili jaraknya. Dengan berat hati, karena putus asa, akhirnya Cakar menemui kedua orang tuanya dan menceritakan perihal Halwa yang pergi entah kemana. Apa? Halwa pergi? Sudah berapa hari? Lalu, apakah kamu sudah mencoba mencarinya? Pantas saja dari kemarin, nomor Halwa tidak aktif-aktif saat dihubungi, ujar Bu Fajarani panik saat menerima kabar kepergian Halwa. Sudah 2 hari Halwa pergi dan tidak ada di rumah, jawab Cakar menunduk lemah. Apa? Sudah 2 hari? Kamu gila, Cakar. Halwa pergi tapi tidak memberitahu ibu dan keluarganya. Kamu benar-benar gila, umpat Bu Fajarani marah. Kemarahan Bu Fajarani mengundang keheranan Pak Diki. Dia muncul setelah dari kamarnya mendengar teriakan sang istri, juga Aisyah yang baru pulang dari mengajar. Langsung tersentak mendengar teriakan sang ibu dari ruang tamu. Ada apa ini? Kenapa ibu berteriak? Aisyah bertanya dengan wajah kaget. Kenapa, Bu? Ada apa? Pak Diki sama terkejutnya saat suara istrinya mampu membuat telinganya berdenging. Pak Diki dan Aisyah melihat ke arah Cakar. Mereka berdua sudah menduga pekikan sang ibu pasti akibat Cakar. Halwa, Pak. Halwa pergi dari rumah. Sudah 2 hari. Tapi Cakar justru baru memberitahukan kita sekarang. Apa dia tidak keterlaluan? Bu Fajarani menunjuk-nunjuk muka Cakar saking marahnya. Apa? Halwa pergi, pekik Aisyah dan Pak Diki kompak. Muka mereka mendadak memerah. Cakar merasa ketakutan saat ketiga pasang mata melotot ke arahnya. Kemana dia pergi? Apakah kamu sudah mencarinya selama 2 hari? Kamu sungguh keterlaluan, Cakar. Sampai membuat istrimu pergi itu kenapa? Katakan pada kami. Pak Diki emosi. Bicaranya sampai melotot dengan muka yang memerah. Katakan, kenapa Halwa pergi? Apa kamu sudah melakukan KDRT secara fisik atau hal yang lain? Sentak Pak Diki lagi. Terdengar sangat kecewa dengan kabar perginya Halwa. Kamu tega sia-siakan istri sebaik Halwa hanya demi almarhumah Sally dan perempuan berseragam itu. Apa gunanya obsesimu itu kalau yang sehari-hari mengurusmu adalah Halwa, istri yang tidak kamu cintai? Semua pasti gara-gara obsesi gilamu yang memuja-muja perempuan berseragam untuk jadi pasangan hidupmu. Apakah kamu tidak melihat atau mencontoh kami? Lihat bapakmu sendiri, menikah dengan ibumu yang hanya pekerja biasa. Tapi, apakah aku menyia-nyiakan ibumu? Tapi kenapa kamu seperti ini? Kamu menilai perempuan hanya dari seragamnya saja. Dasar anak tidak tahu diri. Seragam hanya dijadikan gaya-gayaan dan belagu-belaguan. Bukannya jadi penganyom, dengus Pak Diki. Begitu kesal, sembari mendekat bermaksud menampar wajah Cakar. Bapak, jangan. Tapi Aisyah keburu menghalangi sehingga tangan Pak Diki hanya melayang di udara saja. Jangan halangi Bapak, Ais. Bapak sangat kesal sama kakakmu yang tidak tahu diri itu. Seorang aparat, sudah dewasa, tapi kelakuan mirip anak baru masuk TK. Ledek Pak Diki. Begitu gedek. Kalau dipukul, masalahnya tidak kelar, Pak. Biarkan Kak Cakar mencari Halwa sampai dapat. Kalau belum ketemu, dia tetap harus mencari sampai ketemu.
ujar Aisyah, memberi pengertian sama bapaknya yang sudah sangat emosi. Aku tidak mau tahu bagaimana caranya kamu mempertanggungjawabkan kepergian Halwa di depan ibu dan adiknya. Mereka pasti sangat terpukul dan sedih. Pergi dari sini, jangan sekali-sekali injakkan kaki di rumah ini jika kamu belum berhasil menemukan Halwa, pungkas Pak Diki. Kalian dengar dulu penjelasan Cakar. Tolong, sebentar dengarkan dulu. Silahkan, Bapak dan Ibu atau Ais salahkan Cakar. Tapi, perlu kalian tahu, tanpa Halwa tahu, Cakar sudah berusaha mencintai Halwa dengan segenap hati Cakar. Salah satu contoh, Cakar sudah buang semua kenangan tentang Sally sampai tidak tersisa. Kalau kalian tidak percaya, silahkan tanya Bik Rona dan Mang Dani. Mengenai perempuan berseragam itu, Cakar bersumpah, Cakar tidak ada hubungan khusus sama dia. Cakar hanya menolong dia, karena kakaknya sempat titipkan nilam pada Cakar. Selama di sini, dia memang selalu minta tolong Cakar untuk diantar kemana-mana, karena alasan dia masih baru di tempat ini dan kesatuan ini. Jadi, Cakar tegaskan, Cakar sama sekali tidak menjalin hubungan khusus dengan dia. Tutur Cakar panjang lebar, menjelaskan sekaligus membela diri. Semua sudah tidak ada gunanya lagi. Jika Halwa nyatanya sudah pergi. Sekarang pergilah kamu Cakar. Ibu dan bapakmu sudah tidak mau dengar ocehanmu yang tidak bermakna itu. Dan ingat, cari Halwa sampai ketemu. Kembalikan dia ke rumah ini dan dihadapkan dia di depan ibu dan adiknya dengan selamat. Bu Fajarani mengultimatum Cakar tanpa belas kasihan. Cakar minta maaf, Bu. Pak, Cakar memang salah. Tapi kesalahan bukan ada pada Cakar semata. Tapi ibu dan bapak juga ikut andil di dalamnya. Jika ibu dan bapak memang orang tua yang baik, harusnya kalian tidak asal menjodohkan seorang anak dengan wanita yang tidak disukainya, hanya karena sebuah kedekatan dengan ibunya. Kalian dengan gampang menjodohkan, tapi tidak memikirkan perasaan Cakar. Cakar berkata untuk yang terakhir kalinya. Lalu dia angkat kaki menyisakan kekesalan dan kekecewaan kepada kedua orang tuanya. Cakar, kamu membela diri dan pandai menyalahkan kami. Harusnya kamu juga menolak saat kami akan menjodohkan. Pekik Pak Diki kecewa dengan ucapan Cakar. Setelah Cakar pergi, baik Bu Fajarani dan Pak Diki serta Aisyah terpuruk dengan wajah menunduk. Mereka sangat kecewa atas kepergian Halwa. Halwa, kenapa kamu pergi begitu saja dari kami tanpa memberitahu kami? Seumpama kamu marah pada Cakar, kenapa tidak adukan saja pada kami? Mungkin saja kami bisa bantu kamu bersembunyi di satu tempat untuk memberi pelajaran pada Cakar. Tapi, kalau seperti ini, kemana kami mencari kamu? Yang ada kami justru was-was dengan keadaan kamu. Ishak Bu Fajarani menyayangkan keputusan Halwa yang tanpa kompromi. Aisyah maupun Pak Diki sepertinya menyepakati ucapan Bu Fajarani barusan. Di dalam hati, mereka menyayangkan keputusan Halwa yang pergi tanpa membicarakan dulu sikap Cakar seperti apa terhadapnya. Benar kata ibu, seandainya Halwa ingin memberi pelajaran pada Kak Cakar, kenapa tidak meminta bantuan saja kepada kami? Padahal, Halwa tahu kami sangat mendukung dia. Sesakit apa sih Halwa perlakuan Kak Cakar sampai kamu pergi? Kalau seperti ini, bukan hanya Kak Cakar yang bingung atau cemas memikirkanmu, tapi kami juga. Lalu, bagaimana Bapak dan Ibu akan mempertanggungjawabkan semua ini di hadapan ibu dan adikmu? Batin Aisyah. Sebar ke teman-teman yang lain, yang satu letting, yang di Jogja, Magelang, atau Surabaya.
atau di Pulau Sumatera. Tolong ya, bantu aku. Kalau sudah ada kabar, tolong segera kabari. Cakar sibuk menghubungi teman-temannya di pelosok negeri, menjadi detektif dadakannya untuk mencari keberadaan Halwa. Semoga dengan cara seperti ini kamu bisa ketemu Halwa. Maafkan aku yang telah membuat kamu pergi. Sesalnya, sembari meneteskan air mata dan memijit pelipis kepalanya kuat-kuat. Bersambung.